Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tanganmu pada malam hari ini. Haleluya. Wajah-wajah sukacita dari Tuhan hari ini ada di tempat ini. Kasih kemuliaan Allah. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Katakan haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang pakai berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bernyanyi. Biarlah manis kau dengar. Semua katakan dengan imanku. Manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka. Sekali lagi biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar
Tuhan. Inilah jiwa kami pada malam hari ini. Kami percaya pada malam hari ini ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya hari ini Kau mengurapi kami. Kami percaya Kau ada dalam hati setiap orang yang menyembah-Mu. Dan hari ini kami mengakui. Sekali lagi biarlah manis Kau dengar. Kami
ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kita sepakat di dalam Tuhan, biar Roh Allah hadir tengah-tengah kita semuanya, memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dari berbagai tempat. Kami adalah keluarga besar kerajaan Allah. Kami sangat bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang telah mempersatukan kami semuanya ya Bapa. Untuk kami datang membawa hati kami. Kalau dalam hati kami ada segala sesuatu yang tidak berkenan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Untuk kami datang membawa puji dan sembah kami kepadamu. Biarlah Tuhan, himpunan pada sore hari atau malam hari ini, Allah hadir dengan kuasa-Mu, menjamah setiap hati, menguduskan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami datang dengan rasa haus dan lapar untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu diberkati, kami rindu diteguhkan, kami dikuatkan dan membawa kami lebih semangat lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan rangkaian ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam kuasa Allah yang maha tinggi. Kau mengurapi setiap hamba yang ambil bagian, baik pimpin pujian, musik, firman-Mu, semua diurapi dengan kuasa ilahi, sehingga kami semua jemaat yang datang diberkati, yang datang dengan sakit pulang dengan sehat, yang datang dengan beban berat ada kelegaan yang daripada Engkau. Ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, agar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, akan membawa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan seluruh rangkaian ini dalam kuasa Tuhan yang maha tinggi. Kami sambut berkat ilahi pada malam hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Kayaknya hari ini yang datang cukup penuh ya Pak Nono ya. Puji nama Tuhan. Saya mau sapa dong di tempat ini. Yang dari GKJW Peniman Shalom. Kok lemes ya? Shalom. Yang dari GSJA Shalom Batu. Shalom. Yang dari GKIS Jambuer Shalom. Mana lagi ya? Dari mana ini? Dari Turen. Shalom. Mana ya yang dari Turen ya? Oh ada di depan. Mana? Oh dari Cumpret. Shalom yang dari Cumpret. Mana lagi yang ini yang belum disebut? Kamalian sejati. Wah, shalom Kamalian sejati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita mau bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersalaman dengan kanan kiri kita. Ucapkan pada kanan kirimu, mujizat terjadi. Mujizat terjadi kepadamu. Haleluya. Mari kita nyalakan api kuasa Roh Kudus seperti ini. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, nyalakan api-Mu,
Istirahat dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan masih Tuhan, saya percaya setiap pribadi yang pernah berjumpa dengan Tuhan mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan pada malam hari ini saya tadi dibisiki dari Kamul yang Sejati mau mengadakan pujian katanya. Ya. Monggo. Sebelum kita lanjut lagi, saya berikan waktu kepada Kamul yang Sejati untuk memberikan satu pujian. Ayo dikenal ya. Silakan. Ayo. Sambil kita berkenalan di sini dong. Haleluya. Kita hadir. Saya udah pakai berdiri. Monggo Bapak Ibu. Wajah-wajah Kamul yang merasa Sejati. Kamul yang Sejati. Ini gabungan atau okumene ini kawin. Ayo semuanya ya. Gandol Gusti rambut. Gandol Gusti, monggo senengane Gandol Gusti Kamul yang Sejati itu. Sambil Ya. itu lagi ya Mas ya. Gandol Gusti pokoknya. Puji Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih kami dari Ekumene Persekutuan Kamul yang Jati dari berbagai gereja mulai dari Kepanjen sampai ke Ates sampai ke Romengan ya. Romengan. Nama Tuhan kami dari rekan-rekan hamba Tuhan kesempatan hari ini mengakui saya sebagai Ketua Sekretaris Satu Pak Dwi Bendahara Bu Elsa tadi yang
nama Tuhan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk mendukung apa seperti yang ekumen ya. Ya, House of Miracle, rumah mujizat. Rumah mujizat Pak, rumah mujizat. Nama Tuhan bisa mendukung persekutuan ini. Kami mohon kiranya tiap bulan kami juga siap diundang. Karena undangannya atau yang enggak. Kita juga ingat pada Bapak Ibu juga sekalian. Ya, bernaung di persekutuan ini. Saya tadi ketemu dengan ibu saya ini, Ibu Esther. Puji nama Tuhan, Bapak Prayogo, makasih dan berkati dan rekan-rekan lama dari Malang Selatan bisa bersama-sama dengan persekutuan ini. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Berbagai nominasi gereja yang pasti hanya satu pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yesus pokok. Kita percaya bahwa hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Gak boleh malu mau joget kanan kiri. Kita memuliakan Tuhan, jangan malu-malu. Ya, haleluya. Sekali lagi siap bersama-sama bagi Tuhan. Oke. Tuhan
luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suaraku sampai habis. Demi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Evangelis Bapak Prayogo. Kita katakan dalam hati kita, Tuhanlah pengharapan. Syukur hanya karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu kami berada saat ini sebagaimana kami ada di tempat ini. Terimalah dan layakkan pujian dan penyembahan di tempat ini yang kami kerjakan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan,
Sesungguhnya kami sedang memuji, menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang dari tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, bahkan yang miskin diperkaya. Kami semakin diberkati dan menjadi berkat. Pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi, menjadi berkat, terang dan garam bagi sesama kami. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan dan terus akan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, sehat semua ya. Tuhan sehat badannya, sehat dompetnya. Katakan amin. Tanggal 6 ya. Ya. Terima kasih Bu Nurul, sehat Bu ya. Bapak sehat, Bu Esther, terima kasih, dan teman-teman Kamulyan Sejati. Ya. Kamulyan Jati. Kamulyan Jati. Oh, bukan Kamulyan ya. Kamulyan Jati, bukan sejati ya. Orang-orang hebat yang mempersiapkan nanti kalau ada orang-orang yang mati gitu ya. Upahmu besar di surga. Ya, nanti bukan cabang di sini ya. Siapa yang mau daftar pertama? Ada ya. Dapat fasilitas saya. Dapat Pak. Dapat. Saya banyak. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan semua. Siapa yang duluan? Gak ada yang angkat tangan. Rawon seenak ya. Tahu terus enak kondisi gitu ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa hidup orang Kristen dua tugasnya, yaitu yang pertama melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Yang kedua mempersiapkan kematian. Iya, semuanya pasti mati. Saya tidak tahu di antara kita siapa yang dipanggil duluan. Yang pasti bukan saya duluan. Katakan amin. Saja kan? Tiba-tiba kita mendengar tangga kita ya, saudara kita dipanggil Tuhan tanpa diberitahu lebih dulu. Nah, lalu yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa kekristenan itu bicara masalah hubungan. Yang pertama masalah hubungan. Katakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, Kristen bicara masalah respon, Bapak Ibu. Ya, respon. Respon itu sikap. Ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi respon. Ya kan? Kalau kita nggak ada masalah, baik-baik saja, nggak punya utang kan gitu kan, nggak pernah difitnah, nggak pernah sakit, ya responnya baik-baik saja. Ya, tapi bagaimana ketika kita menghadapi situasi sulit, difitnah, dipaitu, ya kan? Kemudian kita mengalami situasi keuangan yang berat, bagaimana respon kita? Ya kan? Kalau kita jauh dari firman Tuhan, maka kita sudah tidak baik-baik saja hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita masih marah, kecewa, tersinggung, sakit hati, ya kan? Saya pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang, ya, terus belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita. Karena Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber damai sejahtera. Semakin kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita semakin berlimpah sukacita dan damai sejahtera. Lalu bagaimana kita punya hubungan? Ada dua kendala, ada dua penghalang Bapak Ibu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, karena kita melekat kepada dunia. Ya, kita boleh punya rumah, kita boleh punya sawah, kita boleh punya uang, kita boleh punya jabatan, kita boleh punya gelar. Tapi kita jangan melekat kepada
apapun yang ada di dunia itu. Ya. Oleh karena itu ketika kita merasa bahwa ini milikku, ini jerih payahku, ini usahaku, ketika Tuhan ambil, kita pasti mudah kecewa, kita pasti mudah marah, kita sakit. Kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Jadi jangan melekat kepada apa yang ada di dunia, melekatlah kepada Sang Pemilik dunia ini, yaitu Tuhan. Yang kedua penghalangnya adalah mengasihi, mencintai apa yang ada di dunia, melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Mencintai, mengasihi pasangan boleh, tapi jangan sampai melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Akan ada masalah, Bapak Ibu. Dua penghalang itu yang kemudian membuat kita jauh dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Maka jadilah pribadi yang merdeka. Orang yang melekat kepada Tuhan itu pasti hidupnya merdeka. Apapun yang dikerjakan tidak ada beban. Mau melayani, mau bekerja, mau berbuka usaha, tidak ada beban. Responnya pasti baik. Responnya pasti firman Tuhan. Itu orang yang melekat kepada Tuhan. Mau difitnah orang bodoh, ya, wayai nyaur, apa, ya. Dan mencintai Tuhan melebihi mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saya nggak akan bicara itu, Bapak Ibu, tapi saya akan bicara tentang kuasa perkataan, ya, kuasa perkataan. Kenapa saya pakai bahas tentang firman Tuhan? Karena saya amati selama ini banyak orang yang hidupnya susah karena perkataannya itu bukan perkataan firman Tuhan. Maka banyak orang yang hidupnya gak ada damai sejahtera karena setiap perkataannya jauh dari firman Tuhan. Ya, dari ini saya setiap hari dihubungi oleh beberapa orang. Ya, dan banyak persoalan yang mereka hadapi. Dan bisa saya simpulkan di antara mereka, mengapa mereka mengalami satu pergumulan dan tidak kunjung pulih karena satu hal, perkataannya tidak mendatangkan berkat, tapi perkataannya justru sebaliknya mendatangkan kutuk. Ya, termasuk suami. Ya, kalau kemudian istrinya mungkin ya, gini apa gini tuh? Ngacot. Pak, istri saya Pak, waduh, loh, gini masih sehat, begitu makan balik menang. Coba gini gak balik rumah sakit Bapak Ibu. Kalau begini masih sehat. Bojoku gak mungkin berubah Pak. Akhirnya gak berubah Bapak Ibu. Betul? Gak mungkin Pak. Buat tumpang tangan sampai tumpang kaki, bahasanya gitu ya. Artinya ditungak-tungak gak mandi atau dipasari dijejek tetap gak mandi gitu ya. Akhirnya nggak bisa berubah. Akhirnya Pak nggak berubah beneran. Kali ketemu orang Pak, aduh Pak, susah Pak kan Yesus, susah temenan. Betul? Hati-hati dengan perkataan saudara. Hati-hati. Demikian juga istri. Waduh Pak, bojoku Pak, males, nggak mungkin berubah. Ya kan? Kok tunduk? Iya kan begitu ya. Hai istri, tunduklah pada suami. Gimana bisa tunduk Pak? Bojoku waduh kandangannya wangen gereja terus sampai naik. Tapi tidak begitu kalau berkat Pak melok ae gitu kira-kira begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini kita harus hati-hati mulai sekarang. Saya bersyukur kepada Tuhan, selama saya berumah tangga, saya tidak pernah yang namanya duit. Betul, saya tidak pernah namanya mengeluh, tidak pernah sama. Puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Karena itu iman, itu perkataan yang penuh kuasa itu. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 11 saudara. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 11. Dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dapur adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia dinyalakan oleh api neraka. Sebab kita binatang yang buru-buru serta binatang dan binatang laut dapat dijinakan dan dijinakan oleh
Bocil. Bocil. Sergap kira, mau kira. Iki apa iki? Telur. Siapa sih gawe? Kape? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan itu bersumber dari hati dan diperintahkan oleh pikiran. Perkataan itu tergantung isi hati. Jika hati kita masih menyimpan kekecewaan, kepahitan, iri hati, dendam, putus asa, terluka dengan masa lalu, maka setiap perkataan pasti cenderung melukai banyak orang. Karena itu hati kita harus sembuh. Orang yang luka hatinya belum sembuh, saya pastikan perkataannya pasti akan melukai orang-orang sekitarnya itu. Bagaimana kita bisa jadi berkat? Kalau perkataan kita justru melukai banyak orang. Kalau perkataan kita justru melemahkan banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu orang yang hatinya sudah sembuh, perkataannya juga pasti akan menyembuhkan. Ya. Kan pernah dengar kita orang-orang sing perkataan nyelekit. Tahu nyelekit? Tahu nyelekit? Tahu nyelekit? Ya sampean itu sering nyelekit. Apa bahasa penilaian nyelekit itu? Oke. Sama. Nyelekit sama di sini. Ya. Perkataannya itu selalu membuat kita terluka, membuat kita ini, itu pasti hatinya masih terluka. Orang demikian jangan dihakimi, orang demikian jangan dijauhi, tapi kemudian didoakan, ya, didampingi saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu setiap perkataan kita itulah isi hati kita yang sesungguhnya. Ya, perkataan kita itulah isi hati kita yang sesungguhnya. Mengapa saya katakan ini? Karena perkataan itu penuh dengan kuasa. Ketika Allah mengatakan laut jadi, maka jadi. Manusia jadi. Hewan jadi. Dengan apa? Perkataan. Itulah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Roma pasal 10 ayat 8, ya, Roma 10 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, hati-hati dengan perkataan, karena setiap firman itu keluar dari mulut kita, saudara. Ya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45, saya singgung sedikit ya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 3 tadi, jelas bahwa api itu seperti lidah. Satu korek api ketika membakar hutan, berapa yang terbakar, saudara-saudara? Makanya seringkali gereja, komunitas akhirnya hancur, rusak, salib, terpecah belah. Karena apa? Dari perkataan. Keluarga hancur dari perkataan, saudara. Maka hati-hati dengan perkataan kita. Ya, mengapa Tuhan ya memberikan kepada kita 2 telinga, 2 mata dan 1? Sebelum ngomong kita lihat dulu, sebelum ngomong kita dengar dulu. Ya, dulu itu saya kalau marah itu lime blong, saudara. Ya. Wah, kalau sudah ada pemicunya gitu langsung ngomong, wis nggak lime. Intinya kalau saya bertengkar sama istri saya dulu itu, kalau dia belum nangis, belum lego hatinya rasanya. Itu dulu. Ya. Di sini nggak ada, amin. Di sini nggak ada, di situ saya tidak tahu. Di sini.
Dulu sekarang udah selama-lamanya, berarti belum bertobat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa perkataan harus dijaga? Ini saya jelaskan pelan-pelan Bapak Ibu ya, satu persatu. Mengapa perkataan kita harus dijaga? Mengapa kita harus mendengar lebih dulu sebelum ngomong, harus melihat dulu sebelum ngomong, harus berpikir dulu sebelum ngomong? Yang pertama, Amsal pasal 18 ayat 21. Mengapa perkataan harus dijaga? Supaya tidak membuat perpecahan, menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan peperangan. Yang pertama, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggebakannya akan memakan buahnya. Yang pertama, mengapa kita harus jaga perkataan kita? Karena perkataan adalah kuasa. Karena perkataan yang pertama adalah benih, ya. Perkataan adalah benih. Apa yang kita katakan akan kembali kepada kita, saudara-saudara. Hati-hati, ya. Karena perkataan adalah benih. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena perkataan adalah benih, ya. Maka diam adalah emas. Ini benar menurut saya. Ya, sekarang ini kalau misalnya kami sedikit ada perbedaan pendapat, saya lebih banyak diam. Saya ngomong gitu, saya diam. Dia bertanya, ketika saya diam, dia jawab sendiri, Bapak Ibu. Nah, itu kelebihannya istri gitu. Jadi suami-suami kalau istri cerita, kalau ngomong, kalau meluapkan perasaannya yang gak nyaman, suami-suami harus banyak bilang kanan kiri banyak mendengar. Yang kedua, saudara, 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, mengapa kita harus jaga perkataan kita? Karena perkataan adalah doa. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan anak saya. Ya, saya tidak pernah mengatakan anak saya ini bodoh, tidak pernah. Oleh karena itu, perkataan adalah doa. Bagaimana kita ingin diberkati sementara perkataannya bukan doa yang baik, justru doa sebaliknya. Misalnya pernah kita dibenci orang gitu ya, atau difitnah gitu ya, atau pernah utang sama kita lalu orang itu nggak nyaur misalnya gitu ya. Saya selalu mendengar banyak orang-orang yang mengatakan sebenarnya Pak Jarno Pak tak dongakno selamat, ngomongin yang tapi hati ini bukan dan ciloko biasanya gitu, biasanya saking manggele loh. Hati-hati saudara. Maka jangan kaget kalau ada orang-orang yang dulu pernah membenci kita, mungkin memfitnah kita, ketika doa kita mengatakan hati ya itu tenono ya gak suwe terjadi Bapak Ibu. Makanya ada firman mengatakan jangan mengutuk tapi berkatilah kepada mereka yang menganiaya engkau. Berkatilah. Kenapa kita harus memberkati? Supaya ketika dia diberkati, eling utangnya dia ngawake dhewe. Amin. Nah, iya, jangan dikutuk, jangan dikutuk. Utangnya gak disaur-saur. Maka diberkati. Yang kedua, perkataan adalah doa. Siapapun kita, saudara-saudara. Yang ketiga, Bilangan 48. Ya. Bilangan 14 ayat 28, mengapa perkataan kita harus kita jaga? Ya. Bilangan 14:28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Yang ketiga, mengapa perkataan kita harus dijaga? Karena perkataan kita akan dikerjakan oleh Tuhan. Maka hari ini kalau ada yang sakit, katakan aku sembuh.
Sembuh badannya. Amin. Pegang, sembuh dompetnya. Karena perkataan kita akan dikerjakan oleh Tuhan. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Makanya kalau istri nggak berubah, suami harus mengatakan, istriku luar biasa, istriku pasti berubah. Ya berubah. Demikian juga sebaliknya, perkatakan yang baik, karena apa yang kita katakan akan dikerjakan oleh kalau punya usaha, diberkati usahaku, banyak yang datang, laris. Tapi cuma duit, kayak dukun naik ke duit menengah, cukup pakai tangan, laris. Karena perkataan adalah akan dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah mengatakan apa yang jauh dari apa yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan pasti mengerjakan hal yang baik untuk kita. Maka kita harus mengatakan suatu hal yang baik. Yang keempat, saudara, yang dikasih yang terakhir, Matius pasal 12 ayat 36-37. Ya. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan di. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena setiap perkataan kita akan dihakimi oleh Tuhan. Maka jangan pernah mengatakan yang sia-sia. Ini kan tadi topik dari Pare ya, sia-sia ya. Banyak orang katanya mengatakan satu yang sia-sia, gak ada gunanya. Apapun yang kita katakan, baik itu sia-sia, baik itu mendatangkan kutuk, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Maka banyak orang Kristen yang tidak berubah karena perkataannya selalu sia-sia. Nah, semestinya berbeda sama orang yang bukan Kristen. Ya. Perkataannya itu selalu menyenangkan, ya, menyemangati, ya, selalu menguatkan begitu. Bukan sebaliknya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana Pak menjaga perkataan kita? Ya. Tadi saya sudah ada 4 poin. Yang pertama, mengapa perkataan kita harus kita jaga? Karena perkataan adalah benih. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita katakan akan kembali kepada kita. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Mungkin dulu pernah kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Hati-hati. Jangan-jangan benih yang kita tabur bukan jagung yang umurnya 4 bulan, bukan padi yang umurnya 4 bulan, tapi yang kita tabur benih kayu jati yang tumbuhnya yang bisa dipanen 25 tahun. Mungkin kita langsung menuai apa yang kita katakan, tapi anak cucu kita bisa menuai apa yang kita lakukan. Saya takut Bapak Ibu masalah ini, Bapak Ibu. Kalau perkataan kita kemudian sia-sia, perkataan kita kemudian mendatangkan kutuk, mungkin kita nggak akan langsung menuai apa yang kita katakan, tapi anak cucu kita akan menderita oleh karena perkataan kita. Kita tidak tahu benih yang kita tabur apa. Kalau mungkin benih padi, jagung yang usianya masih bulanan, kita bisa berubah oleh karena perbuatan kita. Tapi kalau anak cucu kita yang menanggung kesalahan dan dosa kita, tentu Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagaimana menjaga perkataan kita? Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita. Ya, harus itu. Jangan sampai hati kita dicemari oleh hal-hal yang tidak baik. Ya. Saya kemarin nulis sebuah status ya, kapal itu tidak akan bisa tenggelam walaupun di sekitarnya air begitu melimpah, tapi kapal akan tenggelam ketika air masuk ke dalam kapal. Demikian juga kita tidak mungkin akan tenggelam, tergeletak tuh. Walaupun banyak orang sekeliling kita ngomong saenai tentang kita, memfitnah, tapi kita akan tenggelam, kita akan jatuh.
Kalau apa yang dikatakan lingkungan kita, sekeliling kita, kemudian kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Makanya kadang-kadang perlu double Bapak Ibu, double positif lah gitu. Ya, kalau istrinya ngomong karena kesel, ya dia jangan langsung tersinggung, nggak boleh tersinggung, dengarkan dulu saja. Jaga hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi omongannya orang yang nyelekit pasti hatinya terluka, hatinya penuh dengan ya. Saya juga harus berstatus bahwa barangkali kita pernah dikata-katai kotor ya, kata-kata ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita benih sebuah pohon, maka perkataan yang menyakitkan, kata-kata kasar, kata-kata kotor itu adalah pupuk yang baik untuk kita supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Artinya apa? Berpikir positif. Perkataan orang yang menyakitkan tidak selalu membuat kita akhirnya harus menjauh dari Tuhan. Ada kalanya perkataan orang itu mengontrol diri kita, mengingatkan kepada kita. Ada kalanya perkataan yang kotor, yang kasar itu juga sebagai pupuk supaya kita lebih kuat, lebih tangguh hidup kita, kemudian bertumbuh dan berbuah. Maka jangan pernah marah, jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah tersinggung kepahitan hanya karena perkataan-perkataan orang yang tidak jelas itu. Kalau kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, bisa jadi kita kemudian tenggelam. Yang kedua, jangan ada perkataan kotor. Efesus pasal 4 ayat 29 ya. Jangan ada perkataan yang kotor. Hati-hati dengan perkataan kita ya, apalagi kita punya anak-anak kecil. Saya juga punya teman anaknya kecil gitu ya. Kok pinter misuh toh, 3 tahun itu. Kok sopo iki. Masuk ke malaikat, itu enggak mungkin kan. Pasti orang yang terdekat. Siapa? Orang. Hati-hati orang tua. Anak-anak itu memang sulit mendengar tapi pinter mencontoh. Oleh karena itu jangan ada perkataan yang kotor. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjaga perkataan kita? Yakobus pasal 1 ayat 19 ya. Hendaklah kamu cepat ya. Hai saudaraku yang kukasihi, ingatlah hari ini setiap orang adalah cepat tetapi lambat untuk dan juga lambat untuk ya. Makanya jangan apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, jangan langsung direspon dengan perkataan. Renungkan dulu ya. Ya, hendaklah cepat untuk mendengar. Mengapa Tuhan berikan kita 2 telinga 1 mulut supaya mendengar lebih dulu. Bener enggak ya omongannya ya? Apalagi kita kalau diwaduli sama orang ya. Iya Pak, bojoku Pak, oh langsung percaya. Cek dulu omongannya itu. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali perpecahan terjadi karena apa? Maunya kita baik kepada orang itu, mendengar. Tapi kalau kemudian kita tidak berhikmat, kita akhirnya apa? Ikut membuat suasana menjadi lebih parah lagi. Andil kita karena kita tidak cepat mendengar tapi cepat berkata. Kamu yo akhirnya bojomu ku yo sing serewet aku yo tau diomongi gak enak buat tambah. Ya, tunggu ketemu wong Kristen itu ibadah. Tapi yo ngono enggak bijak. Ketika ada orang omongan langsung terbakar, langsung ikut-ikutan, ikut menghakimi, ikut menyalahkan. Benar dia firman Tuhan, saudara. Karena itu kita harus tepat. Makanya kalau saya ada konseling kepada saya itu tidak saya dengerin dulu dia. Tak dengerin lama gitu. Enggak apa-apa. Tuhan seperti tolong. Gue naik baru tak telepon. Ono apa? Nah, ceritanya sebeda Bapak Ibu dengan WA-nya itu. Paham Bapak Ibu ya? Karena berhikmat. Coba kalau saya respon, gue acaranya itu mestinya gini-gini, gue tambah. Bayangkan hati yang panas ditambahi, obrol. Saya tahu beda sekarang. Saya diam dulu. Tidak apa-apa. Saya 1-2 hari. Saya jawabannya singkat. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan pasti memulihkan. Cukup itu aja jawabannya. Begitu 2 hari, 3 hari tak telepon. Iya, gimana? Iya Pak, puji Tuhan Pak, saya sudah bisa mengampuni. Nah itu karena cepat mendengar, lambat berkata-kata. Apalagi WA, WhatsApp, hati-hati.
Ya, lebih baik ketemu ngobrol. Pokoknya antum-antum kan jelas gitu ya. Ini enggak WA itu kadang-kadang satu kata itu kalau bisa diinterpretasikan bisa macam-macam saudara-saudara. Betul kan? Ini bahaya. Satu persekutuan, satu komunitas hanya karena mispersepsi, miskomunikasi menjadi persoalan suami istri. Ada malah di rumah itu WA-an suami istri. Padahal saya oma, guyu aku. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku kami. Karena nggak mau tatap muka WA-an baik bojone. Ya muring-muring WA-an ya. Oh boy. Sorry. Saya tidak pernah WA sama istri saya. Kalau saya ada apa-apa itu kita ngobrol. Ya. Suami-suami kalau istrimu pas rodo apa jenenge mecucu gak usah kakek ngomong, peluk ambung lah selesai masalahnya. Lu kok guyu? Aduh, saya kantor itu ya video call lah. Saya itu kalau pas gak enak itu ya saya peluk dia, sorry aku salah. Selesai saudara. Tapi kalau saya ngomong satu kata nggak nolime, wah tambah wis kemana-mana saudara. Oh, metu firman Tuhan biasanya gitu. Saya firman, dia tak firman gitu. Wah, akhirnya perang firman Tuhan. Ini pelayan Tuhan nih padahal. Hati-hati, nggak baik gitu. Saya tak simple, lulus selesai. Jadi itulah yang namanya renungkanlah, ya. Berdiam dirilah, seperti itu saudara. Ya. Berpikir dulu sebelum berbicara. Jangan bicara baru. Pernah Bapak Ibu? Sering. Apalagi pulang gereja gitu ya. Seneng-seneng 3-4 orang hampir jatuh. Langsung gitu. Haleluya gitu. Nggak percaya gitu. Kadang-kadang kita terpancing oleh situasi. Perkataan yang spontan. Ya sama. Kalau perkataannya itu kemudian kotor, hati kita kotor. Kalau perkataannya kemudian kita sedang sakit, maka jangan sampai kita ini kemudian menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari firman Tuhan. Kristen, pikir dulu sebelum ngomong. Yang keempat saudara, yang terakhir kali, Yakobus pasal 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat 26. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah. Iya. Wes minggu isu-isu tangi persembahan tugas ya toh kabeh ditokno, tapi ketika tidak mengekang lidahnya, maka sia-sia ibadahnya. Jangan dikira nanti orang yang masuk surga itu orang yang rajin beribadah, belum tentu. Selama dia tidak bisa mengekang lidahnya, maka ibadahnya sia-sia, hanya ritual. Ya. Hanya ritual, hanya kebiasaan, hanya tradisi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka jadilah orang yang beribadah yang sungguh-sungguh. Orang yang beribadah sungguh-sungguh, dia tahu apa yang dia katakan. Makanya saya bilang sama teman-teman, ketika masing-masing bisa mengendalikan diri, selesai. Pokoknya lu jangan mangan-mangan, selesai masalahnya gitu ya. Kumpul, sampai nyambel, sampai mari lali masalahnya. Ya Pak Teguh ya. Masuk Pak Eko. Awalnya kenteng-kenteng begitu undangan mangan. Apa tuh kalau Pak Teguh perdalan nih. Dan banyak macam. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 12 saudara. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Kalau kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diberi kuasa. Dan kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka perkataannya seperti Bapa kita di surga. Tapi kalau perkataan kita jauh dari firman Tuhan, saya pastikan ya, kita belum menerima masalah pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin.
Katakan amin. Percaya bisa, tapi kalau menerima Yesus secara pribadi belum tentu. Tidak semua orang yang percaya itu menerima secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya perkataannya itu mesti sia-sia akhirnya. Makanya apa? Responnya jelek, marah, tersinggung, sakit hati, mengeluh, bersungut-sungut, nyalakan keadaan, nyalakan orang lain. Karena apa? Dia belum menerima. Tapi orang yang menerima Tuhan secara pribadi, ada Yesus dalam hidupnya, maka kemudian tidak lagi melangkah kepada dunia, tapi melangkah kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang, belajar supaya kerajaan surga ada dalam kehidupan kita. Sukacita, damai, sejahtera. Duitnya akeh, nek omongan nyelekit, kayak iso mati. Betul? Iya, ganteng juga dhuwur, tapi omongane ora jelas. Gak akan dihargai orang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang hati-hati dengan perkataan kita, supaya perkataan kita nanti ketika kita dipanggil Tuhan pasti akan diyakini. Ya, perkataan kita adalah doa, dan perkataan kita pasti akan dikerjakan oleh Tuhan. Saya senang dengan statusnya Yayam dan Fitri ya. Setiap pagi statusnya berkata gitu ya. Luar biasa ya. Apa kok nanti duit ya? Begitu duit statusnya mangan yang di. Ya nggak salah juga itu sebagai ucapan syukur toh. Tapi jangan sampai perkataan kita karena kebutuhan, karena keinginan kita, janganlah. Mau susah senang tetap suka cita. Yang paling terakhir ayatnya ini, wes hubung ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Ayo Pak, ini pekerja keras, silakan. Ini contohnya doa akeh yang mulai bengi-bengi. Ya sini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 sebagai ayat yang paling akhir, saudara. Mbak Sri mana Mbak Sri? Wes siap kok. Udah siap. Saya nunggu saya tambah lagi supaya sana siap gitu loh. Berumatan. Apa saya diingat? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, saudara. Ya. Sebagai ayat yang paling akhir supaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini yang sakit disembuhkan. Amin. Ya, ya. 5 ayat 16. Ini ayat dari bukan. Oh iya betul ya. Oke. Ya. Yang pertama apa? Bersuka citalah. Katakan bersuka citalah. Duwe-duwe gak duwe dipecuti bojone, ya toh difitnah, dalane grojak tetap. Katakan amin. Ini ciri khas orang Kristen suka. Ya. Ini karakter orang Kristen sukacita ya. Sakit gak sembuh-sembuh sukacita ya. Belum panen sukacita ya kan. Belum dapat jodoh sukacita ya kan. Di sini gak dikasih makan suka. Oh salah ya orang Mbak Sri ya. Yang kedua 17. Tetaplah. Nah, tetap berdoa itu artinya sikap hati ya. Sikap. Jadi kalau kita itu sikap hatinya berdoa, maka 24 jam punya sikap hati berdoa. Bapak Ibu terakhir marah-marah kapan? Hari ini. Jujur. Berdoa Pak Nolo. Hari ini Pak. Kenapa? Marahnya kenapa? Tadi kan kami ke rumah sakit, ternyata dari sana ada sesuatu barang yang ketinggalan yang tidak bisa menebus obat. Akhirnya marah. Maka nasihatnya tetaplah berdoa itu saran saya sebelum marah berdoa dulu, katakan amin. Masuk guyu bertobat ini. Semua enggak situ marah. Repot ini, ha? Gelo. Perhatikan ya. Tetaplah berdoa. Artinya 24 jam kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen nggak berubah hidupnya. Doanya pilih-pilih, nek cocok hatinya doa, tapi begitu bengerengan gak doa-doaan. Ya tuh pernah kan begitu? Padahal ada kesempatan untuk berdoa. Makanya banyak orang hidupnya nggak berubah masa depannya karena apa? Doanya pilih-pilih.
Maka mulai hari ini, sebelum malam berdoa, katakan amin. Suami istri sebelum bertengkar berdoa dulu, supaya pertengkarannya kudus. Biasa kapan tukaran ya Bapak? Tadi pagi. Goro-goro apa? Ingat, keterbukaan awal temu lihat. Yakobus 5:16, hendaklah kamu sering mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Maka ngakulah sekarang saja. Loh iya Pak Bu ya? Kenapa kita seringkali nggak ada damai sejahtera? Karena doanya pilih-pilih. Nek Pak cocok hatinya doa tapi nggak cocok. Aduh Pak Bu, kapan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau doanya tetap dipilih-pilih gitu loh. Biasakan diri. Sebelum kita berdoa, kita berdoa dulu. Ngono loh, keren. Wah, nggak suka bertengkar, berarti hobinya Nah, dan orangnya dari sini kata-kata. Itu ciri orang Kristen loh, tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Dipepet orang. Tapi saya juga sempat makan buah tadi ya di jalan tadi ya. Pantesan. Wah, apa tadi ya? Iya. Saya kan mau ambil dari kiri ambil kanan toh. Di belakang itu ada mobil bagus semua, Ford seri yang lumayan terbaru. Terpancing saya Bapak Ibu. Wih, lebar kolor ini. Malah khotbah ini. Tapi saya ingat, nggak boleh. Ada bukti apa ada tadi? Gak sungkan lah, Gue sungkan ya, nggak boleh. Yang tua kok. Lari dia kejar Western. Lari dia penumpangnya pendeta nih. Ya. Nah ya sudah akhirnya ya kita ngalah aja, kita saya di belakang aja. Ya, tetaplah berdoa itu ciri orang Kristen. Ciri orang yang menjaga perkataannya dia apa? Karena berdoa dulu, maka setiap perkataan dipikir dulu. Karena tetap berdoa, sikap batinnya berdoa. Jangan berpikir bahwa kita orang Kristen pasti selamat. No. Tidak seperti itu. Konsepnya adalah bahwa kita harus tetap baca Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, mengucap syukur. Yang pertama, bersuka. Katakan bersukacitalah. Yang kedua, tetaplah. Yang ketiga, pulang dari tempat ini dikerjakan. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka berkat Tuhan akan mengalir. Saya ini ya babak belur dulu itu. Ya saya terus sedikit kemarin itu ya ketika saya mau ke Thailand dengan istri saya sama anak saya yang kecil, jemput anak saya yang gede karena yang gede mau pulang ke Indonesia. Saya bilang sama istri saya, wes kita beli backpacker aja yang murah lah, bisa 3 negara 5,5 juta sama tiketnya. Kak, kita beli tiket sendiri. Ya wes yang beli duit tapi gitu. Salah nombor, salah aplikasi, 21 juta. Gak sih tuh yang warnet. Akhirnya yang peniwen ringin pintu. Lu bayar ya. Ya lu berangkat itu. Gak jadi akhirnya anak saya pulang sendiri dari Thailand, dari Kamboja. Puji Tuhan. Kok saya mau ulang tahun pernikahan yang ke-29 tanggal 9 Juli, tanggal 8 Juli anak saya kecelakaan di Kamboja. Wah, dorong mah. Duit hilang, anak kecelakaan. Sesuk syukuran tahu. Betul Bapak Ibu. Tapi saya bilang, kalau Tuhan yang sama menyembuhkan, memulihkan kita, menyertai kita, Tuhan yang sama pasti akan menyembuhkan anak kita lalu keluar nanti. Katakan amin. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Ya kan? Wah, puji Tuhan, akhirnya anak saya pulang tepat waktu dan ditolong Tuhan lewat orang-orang yang luar biasa. Apakah saya kemudian tidak jadi mengucap syukur? Tetap mengucap syukur. Saya diundang 1, saya kau bilang 200. Coba tambah ya. 200 orang yang tetap suka cita. Oleh karena itu orang yang bersuka cita, orang yang tetap berdoa, orang yang mengucap syukur, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. 3 itu kita kerjakan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Kita mau mujizat tapi tidak pernah berdoa, kita mau mujizat tapi tidak pernah bersuka cita, kita mau mujizat tapi tidak pernah mengucap syukur. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersuka cita,
Kiranya firman memberkati kita semuanya. Yang datang hari ini, bulan depan datang lagi ya. Amin. Jadi kita akan doa secara khusus bagi teman-teman yang sakit, ada mujizat Tuhan. Ya, hari ini kita akan doakan bagi teman-teman yang sedang ada pergumulan, Tuhan pulihkan. Amin. Katakan kepada diri kita, aku pulih, aku sembuh, aku diberkati. Ya, aku akan mengalami sukacita. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca pujian ini. Bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Allah. Orang yang demikian, setiap perkataannya pasti dijaga. Haleluya. Segala perkara. Dapat ku di dalam layar memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan tetap percaya Tuhan setia. Ada rasa takut, gelisah, panik, katakan
kekhawatiran, kepanikan keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Terjadi segala perkara dapat kutaati. Pulih menghibur yang susah, membangkitkan yang jatuh. Di tempat ini saat ini pemulihan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus Kristus. Segala roh-roh yang menghalangi setiap berkat Tuhan, roh-roh yang menghalangi setiap mujizat Tuhan, apapun roh itu, kami sepakat. Roh yang bukan berasal dari Tuhan, kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh khawatir, roh takut, roh amarah, roh tersinggung, kami sepakat, kami usir keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saya dulu sudah berkati. Terberkati karena firman-Mu Bapak Ibu. Luar biasa. Kita bernyanyi satu kali lagi sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan akan sejilur itu. Untuk menyampaikan doa syafaat, saya persilakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan
syafaat kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan menjadikan kita sebagai rumah doa bagi keselamatan bangsa, kota, ataupun lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita sama-sama akan tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu bahwa Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh membawa syafaat kami kepadamu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya oleh karena kasih dan anugerah-Mu Engkau telah mengampuni kami. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, kami mohon ampunilah kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni kami dengan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami Tuhan jika ada di dalam hati kami keinginan yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami jika dari perkataan mulut kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami jika lewat perbuatan kami juga ada perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh naikkan syafaat kami kepadamu Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki bahwa kami Tuhan mau supaya kami menjadi misbah doa, supaya kami menjadi rumah doa bagi keselamatan orang-orang yang dikasihi, khususnya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang keluarga kami ada yang belum diselamatkan Tuhan, malam hari ini kami bersehati, kami sepakat, kami minta jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan turunkan keselamatan atas setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pintu keselamatan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati lingkungan tempat tinggal kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Kiranya di tempat dimana Tuhan tempatkan kami boleh berdiri dan di situ nama Tuhan kami permuliakan dan kami agungkan. Dimanapun Tuhan utus kami, kiranya hanya Tuhan saja yang kami permuliakan dan kami agungkan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah lingkungan tempat tinggal kami. Kiranya damai, sejahtera, sukacita ada pada lingkungan tempat tinggal kami oleh karena kasih-Mu yang mengalir lewat kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk daerah kami. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kota dan daerah dimanapun Tuhan ada di seluruh negeri ini Tuhan. Kiranya setiap tempat, baik itu provinsi demi provinsi, pulau demi pulau, kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan setiap suku-suku yang ada di negeri ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Kami percaya bangsa ini ada di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersepakat, kami sehati, kami minta keselamatan untuk bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pemimpin negeri kami Tuhan, baik yang ada di pusat, di daerah maupun di wilayah ataupun di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya mereka tidak mementingkan kepentingan golongan mereka, supaya mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka ataupun mementingkan kepentingan daripada suku mereka, tetapi mereka semua akan bekerja untuk kemuliaan dan nama Tuhan, daripada nama Tuhan sendiri. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Kiranya melalui kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, maka nama Tuhan dipermuliakan dan negeri kami ini ada di dalam damai sejahtera yang ada daripada Tuhan saja. Tuhan akan memberkati tanah yang ada di negeri kami. Tuhan akan memberkati air yang ada di negeri kami. Tuhan akan memberkati udara yang ada di negeri kami Tuhan. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan dan Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya pada malam hari ini kami berdoa untuk pemerintahan di daerah Peniuan ini ya Tuhan. Dan khususnya untuk Ringin itu kiranya Tuhan akan memberkati setiap pemerintahan yang ada di Peniuan ini Tuhan, juga di Ringin itu ini Tuhan. Tuhan kami mohon berkatilah Peniuan ini Tuhan, berkati Ringin itu ini Tuhan, berkati air yang ada di
Pendirian ini Tuhan, berkati tanahnya Tuhan, berkati juga udaranya ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kuasa daripada Tuhan sendiri, melalui doa-doa kami, maka nama Tuhan dipermuliakan atas pendirian ini, juga atas ringin pintu ini Tuhan. Dan kiranya tanah di ringin pintu ini secara khusus juga di pendirian ini Tuhan, setiap apa yang ditanam di atasnya, maka semuanya akan bertumbuh dan berbuah dan akan menjadi sumber berkat bagi anak-anak Tuhan yang ada di pendirian ini Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap keluarga yang ada di pendirian ini, juga diringin itu pada khususnya Tuhan. Tuhan akan berkati tangan setiap anak-anak Tuhan yang ada di pendirian ini ya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya shalom turun atas pendirian, shalom turun atas ringin pintu. Kiranya Tuhan atmosfer yang ada di pendirian dan ringin pintu ini semuanya ada di dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Tuhan suci kuduskan dari segala kuasa gelap dan kuasa jahat. Kiranya di pendirian dan ringin pintu ini terjadi damai, sejahtera dan sukacita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di pendirian akan bersatu hati oleh karena Tuhan telah mengikat dengan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan hancurkan segala roh-roh pemecah belah, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa gelap kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya lewat ringin pintu ini Tuhan pada khususnya Sekinah glory turun atas tempat ini, dan ringin pintu ini menjadi tempat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, maka akan Tuhan mengutus anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi misionari-misionari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati Pak Prayogo hambamu ini yang hatinya juga terpaut atas desa Pendirian dan juga ringin pintu pada khususnya. Berkati Tuhan hati daripada hambamu ini, kiranya Tuhan akan terus tolong supaya kamu bisa menjaga hatinya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan hatimu akan tetap Tuhan taruh kepada hambamu ini Tuhan, sehingga mencintai pendirian ini dan juga mencintai setiap pos-pos yang dimana Tuhan taruh dan Tuhan tempatkan hambamu ini. Tuhan utus hambamu ini di tempat-tempat yang Tuhan utus, di mana hambamu boleh ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Berkati juga seluruh pengurus yang ada di hub ini Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada terlibat di dalam hub ini Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dan oleh kehidupan mereka, oleh kesungguhan hati mereka di dalam melayani Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada untuk memuliakan Engkau, dan bagi kami hidup kami adalah bagi kemuliaan-Mu, dan Yesus Engkau adalah alasan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua yang sudah datang pada malam hari ini. Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Tuhan memberkati seluruh pelayan mimbar pada malam hari ini, baik pemain musik, untuk leader, singer, dan untuk semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada malam hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa kiranya berkat yang daripada Tuhan turun meliputi setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mohonkan doa kami, dan kami naikkan syukur kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami untuk kami bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan persembahan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mau mengasih informasi bahwa di depan kita ini ada dua kotak. Nah, yang sebelah kiri dari panjenengan ini adalah kotak persembahan. Terus yang sebelah kanan ini adalah kotak doa. Jadi kalau panjenengan semua mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, bisa ditulis. Kalau membawa kertas atau pulpen bisa ditulis,
dimasukkan kotak yang di sebelah kiri dari panjenengan, dan ini kotak persembahan. Nanti sewaktu-waktu kami yang akan bawakan doa apa yang menjadi perkumpulan panjenengan semua. Oke, Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kita memberikan ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Saya mohon dengan hormat hambanya Bapak Bagio dari Celumprit untuk membawakan doa penutup, doa persembahan, dan doa maaf. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersatu hati memuji nama-Mu, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kiranya semuanya boleh Tuhan terima sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu. Bapa, setelah kami sudah akan menerima berkat jasmani melalui home yang sudah dipersiapkan Tuhan, kiranya kuduskan sucikan makanan ini sehingga makanan boleh bermanfaat buat tubuh dan jasmani. Bapa, Engkau sungguh sangat baik kepada kami, terlebih Tuhan senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Bagio yang sudah membawakan doa dan telah tercukupi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir kami tim home mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada beliaunya Bapak Prayogo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Ibu yang dari jauh-jauh sudah datang di tempat ini. Saya percaya hari ini adalah awal atau yang keberapa kali panjenengan semua datang di tempat ini, dan ini yang tidak terakhir. Besok Selasa depan atau Selasa bulan depan kita bertemu kembali. Selamat menikmati makanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Pengumuman mungkin dari Pak Teguh ada pengumuman, monggo. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita diminta untuk foto bersama. Ya, foto bersama. Kapan lagi kita bertemu di sini dengan kemuliaan sejati dari GKJW Peniwe dari Batu. Kumpul di sini. Buat ada status nanti Bapak Ibu. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Kayak bebas. SR. Yes. Layani dengan Semangat Merah. Terima kasih semuanya. Mas Revo, ayo kita makan yuk.